Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, Dere dan juga Diego, berita pertama ini datang dari industri film tanah air. Khusus penikmat film drama ini jangan sampai ketinggalan ya film yang satu ini. Film keluarga berjudul Just Mom. Nah, saat ini sedang diputar di bioskop. Pemirsa Showbiz pastinya penasaran dengan jalan ceritanya. Dan seperti apa ya serba-serbi di balik layar proses pembuatan film ini? Berikut liputannya. Bu, ibu nggak capek ya ngurus 3 anak? Kamu nggak boleh lo bicara seperti itu. Dunia perfilman tanah air kembali menghadirkan film keluarga berjudul Just Mom. Film bergenre drama ini diangkat dari novel berjudul Ibu, Doa Yang Hilang karya Bagas Dwi Bawono. Di tahun 2018 karena panjang prosesnya, terus Mas Hanung menunjuk saya sebagai sutradara sekaligus penulis bareng sama Karin, bareng sama Diva. Kita menemukan proses penggarapan di mana semua yang terlibat di dalam film itu sebenarnya punya hak untuk berkontribusi secara penuh di dalam development cerita itu sendiri gitu. Dan kita ada diskusi dan proses panjang sehingga kita menentukan yang terbaik dari situ. Nah, makanya proses developmentnya itu nggak selesai sampai bahkan syuting aja kita masih ada tektokan lagi gitu. Sebenarnya sebelum masuk ke industri kan saya memang menggali pengalaman dulu ya. Karena saya takut banget kalau misalnya nanti saya masuk ke industri terus kemudian saya menjadi salah satu orang yang membuat sampah gitu loh. Maksudnya gini, banyak film-film yang kemudian dicap sebagai film yang aduh nggak guna nih filmnya dan lain sebagainya. Jadi saya takut banget kalau misalnya nanti masuk industri kemudian saya nggak bisa memberikan yang terbaik gitu loh. Makanya ada pengalaman-pengalaman yang saya ambil dulu sebelum saya nyemplung ke industri. Selain cerita yang disuguhkan menarik, yang menjadi daya tarik tersendiri dari film ini tentu para pemerannya. Antara lain Christine Hakim, Niken Anjani, Ge Pamungkas, Ayushita, Gea Panendra, dan Toran Waibro. Para aktor ini jelas bukan nama baru di belantika perfilman Indonesia. Berperan sebagai Ibu Siti yang mempunyai 2 anak kandung, 2 anak angkat boleh dikatakan, yang satu adalah ODGJ. Ya. Jadi ini ya bercerita tentang keluarga Ibu Siti sebagai single parent. Ya, menghadapi ya kehidupan di tengah kondisinya yang tidak sehat. Kalau yang paling berkesan itu ya nggak pernah saya syuting di tengah pandemi gitu ya. Jadi antara di tengah kekhawatiran yang amat sangat besar, tapi juga kita tetap mempunyai tanggung jawab juga yang besar karena ini syuting waktu itu tidak mungkin hanya dihentikan ya hanya dengan kekhawatiran kita saja dan sesuatu yang belum jelas gitu ya. Waktu itu kebetulan saya senang jamu-jamuan, jadi minum jamu setiap hari pagi, sore, siang, malam, dan memang saya rasakan itu sangat membantu sekali gitu loh. Jadi itu sih kesan yang paling berkesan sekali ya, kita syuting di awal pandemi. Secara garis besar film ini menceritakan pergolakan batin seorang ibu yang kesepian di masa tuanya. Sang sutradara mengungkapkan film ini merupakan rangkuman cerita yang sangat personal, cerminan dari seorang ibu dalam kehidupan nyata dan yang pasti menjadi tontonan yang bisa dinikmati semua orang. Harapan besar saya adalah setiap orang yang menonton film ini menjadi punya empati dan lebih memperhatikan orang lain itu sih. Harapannya tentu ya bukan hanya ingin mengundang rasa haru ya, akan tetapi karena cerita ini adalah juga terinspirasi dari sebuah kisah nyata gitu ya, dan sebetulnya banyak sekali ibu-ibu yang luar biasa seperti Ibu Siti yang peduli secara manusiawi, kemanusiaan penuh dengan kasih sayang kepada orang lain gitu ya, yang merawat orang lain gitu ya. Dan ini bisa juga mengingatkan kita semua termasuk penonton untuk pentingnya kita di tengah kesibukan kita yang luar biasa. Sebetulnya tidak ada alasan untuk itu, tidak boleh menjadi alasan untuk kita mengurangi perhatian dan waktu kita buat orang tua gitu ya. Nah, judul film ini memang banyak banget artinya ya. Pasti dong. Dan kamu masih suka nelfonin mama nggak? Sering dong. Kapan terakhir? Terakhir masak apa? Itu. Nah, selanjutnya nih ada kabar terbaru dari musisi jazz Indonesia Indra Lesmana.
Indra merilis album terbarunya yang bertajuk 1987. Nah, seperti apa ceritanya? Berikut tayangannya spesial untuk Anda. Beberapa waktu yang lalu saya berhasil mendapatkan pita-pita rekaman yang telah hilang selama lebih dari 3 tahun. Baru-baru ini Indra Lesmana mengunggah perilisan album barunya di media sosial. Album ini bertajuk 1987 yang ternyata adalah karya Indra Lesmana tahun 1987 silam. Jadi tahun 85 awal atau 84 akhir ya, saya kan pindah ke Indonesia setelah 5 tahun di Sydney. Saya punya banyak teman kan di Australia. Nah, tahun 1987 itu saya mengundang kembali teman-teman saya dari Australia untuk melakukan tour manggung di Indonesia. Nah, udah jadi kebiasaan saya kalau lagi tour pasti saya nyempetin waktu, luangin sehari ke studio ya, kita rekaman gitu. Karena biasanya materi-materi yang saya siapkan itu adalah materi baru pasti. Materi-materi yang belum pernah direkam sebelumnya gitu. Jadi saya pikir harus ada dokumentasi. Jadi sifatnya lebih sebuah dokumentasi memang gitu. 2 tahun yang lalu saudara saya dari Los Angeles bilang dia mau datang ke Bali. Saya bilang ya asik, datang dong. Oh ya, saya juga ada surprise buat kamu, nanti saya kasihkan ke kamu kalau saya sudah datang gitu di Bali. Jadi saya jemput dia di airport, ini punya kamu. Pas saya buka, semua pita rekaman saya kembali ke saya setelah 35 tahun. Dan salah satunya album itu ada di situ gitu. Album 1980 yang dibuat di tahun 1980. Hubungin mereka lagi tuh. Jadi itulah kira-kira harapan saya. Semoga bisa dinikmati oleh banyak penggemar musik, khususnya musik jazz. Selamat ya buat Indra Lesmana.